Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Septian Kabutri ingin mempresentasikan tentang materi listrik statis. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Niza selaku guru fisika atas kesempatan untuk saya mempresentasikan materi ini. Ada yang tahu nggak sih listrik statis itu apa? Ada pengertiannya loh. Pengertian listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari suatu benda ke benda lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Listrik statis terbagi menjadi 5. Yang pertama ada gaya Coulomb, yang kedua ada kuat medan listrik, dan yang ketiga adalah energi potensial listrik, keempat ada potensial listrik, dan terakhir ada kapasitor. Listrik statis juga terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contoh gejalanya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, pertama pastinya ada debu pada layar televisi. Debu tersebut bisa menempel pada layar TV karena debu tersebut ditarik oleh muatan elektron yang pada layar TV. Ini sama halnya dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas. Dan yang kedua ada terjadinya petir. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan, elektron tersebut segera tersalurkan. Akhirnya, petir mencari objek yang paling dekat dengan awan. Itulah sebabnya mengapa petir suka banget menyambar ke benda-benda tinggi. Bisa dikatakan kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. Dan ada cara membuat listrik statis. Yang pertama pastinya ada induksi. Induksi itu merupakan cara membuat listrik statis dengan mendekatkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Dan yang kedua ada konduksi, yaitu cara membuat listrik statis dengan menempelkan benda bermuatan netral dengan benda lain yang sudah bermuatan. Dan terakhir ada yang ketiga, yaitu menggosok. Menggosok itu dengan cara membuat listrik statis dengan cara menggosokkan dengan dua benda. Muatan listrik statis atom terdiri dari dua bagian, yakni inti atom dan kulit atom. Inti atom tersusun atas dua macam partikel, yakni proton atau bermuatan positif dan neutron atau tidak bermuatan atau netral. Sementara itu, kulit atom tersusun atau atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Nah, suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Terus ada suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. Dan yang ketiga itu ada suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektronnya. Nah, di sini ada rumus-rumus listrik statis. Yang pertama ada gaya Coulomb, besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan dengan jarak benda disebut gaya Coulomb, di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan ditarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Bisa dirumuskan seperti F sama dengan K, Q1 atau Q1 kali Q2 per R, kuadrat 2. Keterangannya, F sama dengan gaya Coulomb atau N, K koefisien 9 dikali N 109 M kuadrat 2 atau per C2. R itu jarak antar muatan atau M, Q1 dan Q2 merupakan muatan masing-masing partikel C. Dan yang kedua itu ada medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Bisa dirumuskan seperti E sama dengan K Q per R kuadrat 2 atau E sama dengan F per Q. Keterangannya E itu kuat medan listrik atau N per C, yang F itu gaya Coulomb atau N, R jarak muatan uji terhadap muatan sumber atau M, Q besar muatan sumber C, Q besar muatan uji C. Dan yang ketiga ada potensial listrik, merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitungkan dengan rumus potensial listrik. Dapat dirumuskan seperti V sama dengan K Q per R. Keterangannya, V sama dengan potensial listrik atau volt, Q sama dengan muatan sumber atau C, yang K itu koefisien Nm 2 per C2 atau R, jarak terhadap sumber muatan M. Dan yang keempat itu ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Rumus energi potensial listrik seperti di bawah ini, seperti EP sama dengan K Q1 kali Q2 per R, dan keterangannya itu EP sama dengan energi potensial muatan uji
Terus kalau K itu koefisien dan R itu jarak terhadap sumber muatan atau M. Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel atau C. Dan ketika suatu muatan pindah dari satu ke titik lainnya, maka usaha bisa dihitung menggunakan rumus usaha di bawah ini. W sama dengan Q A V. A atau kali V. Keterangannya A itu beda potensi atau volt, W itu usaha yang diperlukan untuk membedakan muatan Q. Dan yang terakhir itu ada kapasitor, merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Nah, besar kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor seperti di bawah ini, yaitu C sama dengan EOA per D. Keterangannya, C itu kapasitas kapasitor atau farad atau F, yang Q itu muatan antara 2 keping atau C, yang V itu beda potensi antara 2 keping atau volt, yang A itu luas penapang keping atau M kuadrat 2, yang A itu permitivitas dielektrik bahan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal listrik statis. Nah, soalnya seperti perbandingan potensial listrik pada dua titik yang jaraknya masing-masing R dan 3R dari sebuah benda bermuatan listrik Q adalah A 3:1, B 1:3, C 1:1, D 9:1, dan E 1:9. Maka, saya akan memaparkan jawabannya dengan penjelasan saya sendiri. V1 per V2 sama dengan 1 per R per 1 per 3R sama dengan 3R per R sama dengan 3 per 1. V1 bagi V2 sama dengan 3:1. Maka jawaban yang tepat adalah A, 3:1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mempresentasikan materi listrik statis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.